Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Kita percaya pagi yang penuh dengan anugerah Tuhan. Apapun perjalanan hidupmu hari ini, yang secara fakta berat, rasanya engkau tidak sanggup melangkah, tetaplah berjalan dengan iman. Selama ada Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan hidupmu. Saudara, pagi ini Mas Murni mengambil tema surga tidak mempermalukan kita. Kadangkala dunia menyinyir, kadangkala orang-orang di sekitar kita, saudara, ingin menjatuhkan kita, menjegal, menghalangi kita, karena mereka tidak ingin kita sukses, mereka tidak ingin kita berhasil, mereka puas kalau kita mungkin rasanya dipermalukan dan menjadi orang-orang yang dianggap pecundang. Tetapi Tuhan punya kabar baik buat saudara. Tuhan punya rancangan yang hebat, yaitu seperti tema Mas Murni yang diambil pagi ini, surga tidak mempermalukan kita. Ketika engkau terhubung dengan surga, Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan penguasa surga, ketika engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka surga tidak akan mempermalukan kita. Kenapa saudara? Surga tidak mempermalukan saudara dan saya. Saudara, karena rancangan yang pertama kita harus tahu, rancangan surga heran bagimu. Dan yang kedua, keluargamu mengalami keajaiban Tuhan. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasal 1 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf berusaha untuk tidak mempermalukan Maria. Kalau Yusuf bisa lakukan itu, saya mau beritahu kabar baiknya adalah surga tidak mempermalukan kita. Lebih lagi saudara, surga tidak pernah mau engkau hancur, justru engkau hancur dipulihkan. Surga tidak mau engkau binasa. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia, karena begitu besar kasih Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah tindakan surga. Surga tidak pernah mempermalukan engkau. Karena apa? Dia punya rancangan surga heran bagi saudara. Ingat, taruh di pikiran kita hari ini, rancangan surga heran buat saudara. Jangan pernah akhiri hidupmu, jangan pernah putus asa. Bangkit dan katakan, Tuhan, aku baru ngerti kebenaranmu dan aku siap mengalami rancangan surga yang heran bagiku. Kalau surga merancang kau, bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh kemenangan, di bisnismu, di usahamu, di pelayananmu, di apapun, Tuhan tidak pernah permalukan. Ada pergumulan, ada masalah yang berat, tetapi Tuhan akan jadikan engkau orang-orang yang keluar dari sana dengan segala sukacita, dengan segala berkat ilahi, dengan segala pertolongan Tuhan yang hebat. Dengarkan apa yang Yeremia katakan dalam pasal Yeremia 23 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Kenapa saudaraku rancangan surga heran bagi saudara? Karena dikatakan di Yeremia 23 ayat 19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Rancangan Tuhan itu bukan kecil. Rancangan Tuhan itu besar, dahsyat. Itu sebabnya dia berkata, karena sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya dia kalau melakukan bukan hal yang biasa-biasa, tapi hal yang dahsyat, yang luar biasa. Karena dia Tuhan yang besar, Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang hebat. Saudaraku, bahkan dikatakan agung dalam perbuatan. Sudah besar rancangannya, agung perbuatannya. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatannya hebat, di mana manusia tidak bisa melakukannya buat saudara. Tapi engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat terjadi buat saudara. Karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan cinta saudara. Itu sebabnya alami rancangan Tuhan yang besar untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang tercinta, untuk setiap orang-orang yang kau kasihi, dan untuk tubuh Kristus. Tuhan kabar baiknya punya rancangan yang hebat. Bahkan saudaraku, perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib, agung di tengah-tengah pergumulanmu. Saudaraku, tidak ada apapun yang berusaha membuat engkau tenggelam. Tidak ada apapun yang membuat engkau tergeletak. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, tidak dibiarkan tergeletak, dibangkitkan kembali, karena rancangan Tuhan besar, karena perbuatan Tuhan agung. Saudaraku yang kekasih, percayalah akan ada jawaban, ada mujizat, ada pertolongan, ada terobosan. Ini waktunya engkau keluar mungkin dari jerat-jerat hutangmu, dari segala kesulitanmu, dari segala saudaraku kemiskinan dan kekurangan selama ini. Engkau akan menjadi orang-orang yang terberkati. Oleh karena apa? Rancangan Tuhan besar buatmu dan perbuatan Tuhan agung, ajaib. Yang kedua saudaraku, kenapa kita harus mengerti surga tidak mempermalukan kita?
Karena saudara, keluargamu mengalami keajaiban Tuhan. Sama seperti Tuhan tidak mempermalukan Yusuf dan Maria. Karena mereka mungkin akan dikatakan sama orang, oh berzina. Karena mereka belum melakukan hubungan suami istri. Kok tiba-tiba Maria hamil? Tetapi Tuhan punya rancangan yang besar. Kenapa? Keluargamu akan mengalami keajaiban Tuhan. Sama. Maria dan Yusuf mengalami keajaiban Tuhan karena Tuhan mau pakai keluarga ini. Kabar baiknya saudara, pagi ini Tuhan akan membuat keluargamu mengalami keajaiban yang dahsyat, yang hebat. Dengarkan firman Tuhan di Yesaya pasal 61 ayat yang ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Wow. Tuhan bilang karena keluargamu mengalami keajaiban Tuhan, saudara lihat ya, keturunanmu akan menjadi terkenal. Terkenal bukan karena kelakuan yang negatif. Terkenal bukan karena saudaraku hal-hal yang memalukan. Kalau istilah sekarang mungkin viral. Tetapi sesuatu karena ada perbuatan Tuhan, ada kasih Tuhan. Karena saudara melihat surga tidak pernah mempermalukan saudara. Terkenal oleh karena Tuhan bertindak di tengah-tengah hidupmu. Ada keajaiban. Orang melihat ada Tuhan di tengah-tengahmu. Ada Tuhan di tengah-tengah anak-anakmu. Di tengah-tengah prestasi mereka. Di tengah-tengah pekerjaan mereka. Di tengah-tengah pelayanan mereka. Di tengah-tengah talenta, bakat, skill. Apapun yang mereka lakukan. Semua karena Tuhan. Lalu mereka jadi terkenal. Itu karena Tuhan punya maksud. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan heran, jangan kaget saudara. Ketika anak-anakmu itu bangkit ke atas. Naik ke atas. Orang berkata, siapa kami baru mendengar? Siapa sih dia yang tadinya tidak bukan siapa-siapa. Tuhan jadikan kau orang-orang yang terkenal. Saudara, karena apa? Karena engkau akan mengalami keajaiban Tuhan, saudara dan keluargamu. Saudara, bahkan dikatakan mereka akan menjadi keturunan yang diberkati. Tidak hanya terkenal, tetapi diberkati. Siapa yang merindukan ini terjadi, saudara? Inilah Natal. Natal adalah membuat saudara tidak dipermalukan. Natal adalah membuat rancangan surga heran bagi hidupmu. Dan Natal ini juga berbicara mengenai keluargamu akan mengalami keajaibannya. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat hal-hal yang hebat di tengah-tengah keluargamu. Siapkan dirimu, nantikan kairos Tuhan, dan katakan, Tuhan, hari ini aku percaya. Akulah orang-orang terberkati. Akulah akan orang-orang menjadi terkenal oleh karena Tuhan mengasihi dan mencintai keluargaku. Saudaraku, jangan pernah tawar hati, tetaplah setia dan selalu berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi mengiring Engkau. Aku mau tetap menyembah. Apapun yang terjadi, aku mau tetap bersyukur, berdoa, bermazmur. Karena aku tahu, Tuhan, surga tidak pernah mempermalukan hidupku. Maka keluargamu keluarga yang diberkati Tuhan. Biarlah saudara datang sama Tuhan dan selalu pegang firman Tuhan pagi ini. Jadi pagi yang luar biasa, berkat Natal tercurah buat saudara. Dimanapun kau berada, kasih Tuhan membuat engkau menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Diberkati Tuhan, saudara, sampai selama-lamanya. Amin.